Nama aku Sani dari kelas kelas 1. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang siklus akuntansi. Kita lanjut ke videonya ya, teman-teman. Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin apa sih purchase journal itu atau jurnal pembelian. Purchase journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Jadi, setiap kali perusahaan membeli barang dari pemasok dan belum membayarnya, transaksi itu dicatat di purchase journal ya. Biasanya, purchase journal memiliki beberapa kolom penting yaitu date atau tanggal, description atau keterangan, referensi atau nomor faktur, debit, dan kredit. Di kolom debit terdapat 3 kolom yaitu purchase atau pembelian, paid-in atau PPN masukan, break-in atau beban angkut. Di kredit terdapat 1 kolom yaitu akun payable atau utang usaha. Cara membuatnya cukup mudah. Langkah pertama, tulis tanggal transaksi yang terdapat pada dokumen. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa ngambil dari tanggal, nama toko, dan jumlah harga, PPN, dan beban angkut. Nah, sekarang aku bakal nunjukin ke kalian gimana sih cara ngisi purchase journal itu. Nah, di description ini kita mengisi dengan nama toko atau nama tempat kita membeli barang dagang. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, purchase, paid-in, break-in, dan akun payable aku bakal ngambil dari dokumen. Dari sini ya teman-teman. Nah, ini sesudah aku nyalin dari dokumen. Nah, hasil dari semuanya ini nanti kita bakal totalin dan kita masukin ke rekapitulasi. Sebentar teman-teman, ini setelah aku mengisi seluruh purchase journal aku atau jurnal pembelian aku. Nah, sekarang kita lanjut ke rekapitulasi. Rekapitulasi itu apa sih? Rekapitulasi adalah proses menjumlahkan semua transaksi pembelian yang ada di purchase journal, fungsinya untuk mengetahui total pembelian dalam satu periode dan memudahkan mencatat ke buku besar. Nah, teman-teman, sekarang aku mau nunjukin ke kalian gimana sih caranya ngisi rekapitulasi itu. Rekapitulasi itu harus balance ya guys, harus sama totalnya. Kalau nggak balance atau nggak sama totalnya berarti salah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sales journal atau jurnal penjualan. Sales journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Artinya, setiap kali perusahaan menjual barang dagang, tetapi pembayarannya belum diterima, maka transaksi itu dicatat di sales journal. Fungsi dari sales journal adalah untuk mempermudah pencatatan dan pengelompokan penjualan kredit supaya tidak perlu mencatat satu persatu di jurnal umum. Kolom yang ada di sales journal biasanya ada debt, description, ref, debit, dan kredit. Di debit terdapat akun receivable. Di kredit terdapat 2 akun yaitu paid out dan sales. Nah teman-teman, sales journal ini cara mengisi dan format sama ya kayak sebelumnya, jurnal sebelumnya yaitu purchase journal. Nah kita lanjut ya ke cash receipt journal. Nah sekarang kita masuk ke cash receipt journal ya teman-teman. Apa sih cash receipt journal itu? Cash receipt journal itu bisa dibilang seperti jurnal penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang masuk ke perusahaan. Contohnya seperti penjualan tunai, penerimaan dari pelanggan yang melunasi piutang, atau pendapatan yang lain. Nah, teman-teman sekarang aku mau ngejelasin apa aja sih akun-akun yang muncul di cash receipt journal ini. Nah, di debit ada cash dan sales diskon. Nah, kalau di kreditnya ada akun receivable, paid out, sales, dan miscellaneous. Miscellaneous ini adalah biaya lain-lain yang tidak termasuk kategori utama. Journal juga sama ya, sama sebelumnya, seperti purchase journal dan sales diskon. Nah, kita lanjut ke cash payment journal ya. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke cash payment journal. Apa sih cash payment journal? Cash payment journal adalah jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat semua transaksi saat perusahaan mengeluarkan uang tunai. Contohnya seperti pembayaran utang kepada pemasok, pembelian tunai, pembayaran gaji, atau biaya listrik dan sewa. Dengan jurnal ini, perusahaan bisa mengetahui kemana saja uang keluar dan memastikan pencatatan rapi dan akurat. Nah, apa sih akun-akun yang muncul di cash payment journal ini? Di debit ada akun payable, paid-in, purchase, dan break-in, dan ada miscellaneous. Dan di kreditnya ada cash dan purchase diskon. Cara mengisinya, formatnya, sama kayak sebelumnya ya teman-teman. Nah teman-teman sekarang kita masuk ke general journal atau biasa disebut jurnal umum. Apa sih kegunaan jurnal umum itu atau general journal itu? Untuk mencatat semua transaksi keuangan yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Misalnya seperti retur pembelian tunai, retur penjualan tunai, retur pembelian kredit, retur penjualan kredit. Nah teman-teman, cara ngisi general journal sama ya sama sebelumnya. Kita ngambil dari dokumen. Nah, teman-teman, kenapa sih di general journal tidak ada rekapitulasi? Karena transaksi yang dicatat di dalamnya bersifat beragam dan tidak berulang. Berbeda dengan jurnal khusus yang berisi transaksi sejenis dan bisa dijumlahkan. Jurnal umum berisi transaksi seperti retur penjualan, secara tunai, retur pembelian secara tunai, retur penjualan secara kredit, retur pembelian secara kredit. Nah, selain itu, setiap transaksi di jurnal umum langsung diposting ke buku besar, jadi tidak perlu direkap lagi.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke akun payadal subsidiary ledger atau biasa disebut buku pembantu utang. Digunakan untuk mencatat secara rinci utang perusahaan kepada kreditur. Dengan adanya buku ini, perusahaan bisa mengetahui berapa jumlah utang ke masing-masing pemasok, kapan harus dibayar, dan memastikan catatannya sesuai dengan akun utang di buku besar. Buku ini juga memudahkan pengawasan dan pencarian data transaksi utang. Nah, dari mana sih akun payadal subsidiary ledger atau buku pembantu utang ini diambil? Bisa dari dua jurnal utama, yaitu Purchase Journal dan Cash Payment Journal. Dari Purchase Journal dicatat setiap transaksi pembelian secara kredit yang menambah utang perusahaan kepada pemasok, sedangkan dari Cash Payment Journal dicatat setiap pembayaran utang yang mengurangi saldo utang pada masing-masing kreditur. Nah, teman-teman, aku bakal nunjukin cara gimana sih memasukkan nominal di akun payable subsidiary ledger ini. Kita ngambil dari Purchase Journal ya, teman-teman. Di Purchase Journal, toko Matahari memiliki utang usaha sebesar 413.500. Maka kita akan pindahkan ke akun payable subsidiary ledger ini ya, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, hasil dari memindahkan dari Purchase Journal. Nah, di Bakal sini selesai. teman-teman aku udah siap memindahkan dari Purchase Journal dan Cash Receipt Journal ke akun payable subsidiary ledger ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah mengisi seluruh akun payable di satu toko atau toko Matahari ini, kita checklist di Purchase Journal ya, di tab-nya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah mengisi akun payable dan menceklis di Purchase Journal, maka kita harus memindahkan semua saldo atau semua balance dari akun payable subsidiary ke saldo utang. Nah, hasilnya harus sama di buku besar biasa. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan. Kita masuk ke akun receivable subsidiary ledger atau bisa dibilang akun pembantu piutang. Nah, format dan cara kerjanya, cara pemindahannya, cara masukin nominalnya sama ya, sama kayak akun payable subsidiary ledger. Nah, saldo piutangnya juga harus sama, harus balance sama buku besar biasa. Kalau tidak, berarti ada kesalahan. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke cara pembikinan merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nah, pertama-tama kita bakal bikin di sini Nah, di sini persediaan aku sebesar 42 juta ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita bakal bikin purchase atau pembelian. Di sini aku memiliki purchase pada tanggal 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 23, 3, dan 30. Nah, sekarang kita bakal bikin tanggalnya di sini ya, teman-teman. Nah, ini setelah aku bikin tanggal pembelian aku. Nah, kita lanjut ke unit pada masing-masing tanggal. Nah, pada tanggal 3 aku memiliki 10 unit. Nah, masing-masingnya sebesar 35.000. Nah, unit kita kalikan dengan harga masing-masingnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bakal lanjut sampai bawah.
Nah, di pada tanggal 8, masing harganya adalah 50.000. Kita wikil di sini 50.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 9, harga masing-masingnya 35.000. Nah, pada tanggal 11, harga masing-masingnya adalah 30.000. Nah, pada tanggal 14, harga masing-masingnya adalah 40.000. Nah, pada tanggal 16, masing-masing harganya adalah 35.000. Nah, pada tanggal 18, harga masing-masingnya sebesar 25.000. Nah, pada tanggal 19, harga masing-masingnya juga 25.000. Nah, pada tanggal 23, harga masing-masing sebesar 45.000. Nah, pada tanggal 30, harga masing-masingnya adalah 40.000. Nah, di tanggal 30 selanjutnya sama, harganya juga 40.000. Nah, pada tanggal 30 terakhir adalah harganya 20.000. Nah, kita bakal kalikan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, harga total purchase atau pembelian dan jumlah unit kita bakal tambahin ya teman-teman dengan cara sum. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke break-in atau beban angkut. Break-in juga sama ya teman-teman pada tanggal di atas ini. Kita bakal salin aja. Nah, di sini beban angkutnya sebesar Nah, pada tanggal 3 beban angkutnya sebesar 25.000. Nah, pada tanggal 8 beban angkutnya sebesar 50.000. Nah, tanggal 9 juga sama 50.000. Nah, selanjutnya seperti itu ya teman-teman ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bakal kita jumlahkan dengan rumus sum. Nah, kita lanjut ke purchase return. Nah, pada purchase return ada di tanggal 6, 21, 21, dan 26. Nah, pada tanggal 6 Desember, returnnya sejumlah 2 unit, dan di tanggal 21 sebesar 10 unit. Maaf teman-teman. Nah, tanggal 26 jumlah 5 unit. Nah, ini kita bakal tambahin seperti tadi sum, dan di sini unit. Dan masing-masing harganya pada tanggal 6 sudah besar 35.000.
Pada tanggal 21 sebesar 25.000. Tanggal 26 sebesar 45.000. Nah, kita bakal zoom ya teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke purchase discount. Purchase discount, ini kita bakal bikin purchase discount pada tanggal 27 Desember dan 10 Desember. Nah, kita bakal zoom ya teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke net purchase. Di sini. Net purchase. Net purchase ini adalah harga perolehan pembelian bersih. Nah, kita bakal bikin di sini. Ini dikurang ini kurang. Nah, harganya segini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke sales atau penjualan. Aku memiliki pada tanggal 5, 7, 10, 12, 13, 17, 24, 25, dan 31, 30, 2 kali, dan 31. Nah, kita bakal bikin di sini ya teman-teman. Nah, sales atau penjualan ini kita sama cara bikinnya dengan purchase ya teman-teman. Nah, aku bakal bikin. Nah, segini ya teman-teman hasilnya. Nah teman-teman, setelah kita bikin sampai net sales, sekarang kita bakal bikin merchandise inventory akhir. Oke, 1/12. Nah, caranya mengetahui merchandise inventory akhir adalah dengan cara purchase dikurang purchase retur dikurang sales ditambah dengan sales retur. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini rinci. Sekarang kita bikin rincian merchandise inventory akhir. Pada tanggal 5 Desember, 7 Desember, 9 Desember, 16 Desember, 18 Desember, 19 Desember, dan 23 Desember. Nah, di sini unitnya sebesar 150, 50, 10, 243, 10, 40, dan 25. Di sini masing-masing. Nah, di sini harga persatuannya adalah 40, 40, 20,
35, 25, 25, dan 45. Nah, di sini, nah ini sama dengan 150 dikali dengan 40.000. Nah, coba kalkulasi. Nah, ini kita sum, dan ini kita sum. Dan merchandise inventory akhirnya sama ini dengan ini sama ya teman-teman, 528 unit. Nah, sekarang kita bikin buahnya merchandise inventory. Oops. Inventory. Nah, di sini kita bikin ini. Bawahnya net space. Di sini kita ambil dari sini. Dan kita tambah ya teman-teman. Kita zoom. Dan di sini BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Nah, sekarang kita di sini bikin merchandise inventory akhir ya teman-teman. Nah, di sini kita ambil dari sini. Ini kita kurang sama dengan ini dikurang ini. Nah, sini ini akhir persediaannya itu HPP ya teman-teman. COGS, cost of goods sold. Oke teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke part selanjutnya.